على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Izhad zuhuda sira fid dunya ing dalem dunya. Yuhibba mongko demen ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Wazhad lan zuhuda sira fima ing dalam perkara fi aidin nasi ing dalam pira-pira tangane manusa. Yuhibba mongko demen ka ing sira sapa annasu manusa. Artinya zuhudlah terhadap urusan dunia, zuhudlah terhadap urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Titik. Zuhud itu punya arti dingin, bukan dingin cuaca, bukan dingin nih. Lebih enaknya zuhud itu punya arti cuek. Lebih spesifik lagi, zuhud itu punya arti bodo amat. Nah itu tuh, bodo amat, nggak butuh saya, itu namanya zuhud. Zuhud itu salah satu dari perbuatan hati yang memang diharapkan oleh agama. Sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man izdada ilman, walam yazdad zuhdan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Manis dada ilman, barang siapa yang ilmunya bertambah, walam yazhad zuhdan, tapi nggak tambah zuhud, lam yazdad minallah, maka tidaklah dia nambah apa-apa di hadapan Allah, illa bu'dan, kecuali nambah jauh. Jadi kalau pengen nambah dekat dari Allah, pengen nambah dekat dengan Allah, harus zuhud ketika jadi santri. Manis dada ilman, barang siapa yang ilmunya nambah, pengetahuan nambah, makin hari kelasnya makin naik, udah imriti ke alfiyah, ngafalin Quran, juznya tambah banyak, maka harusnya orang seperti ini harus zuhud. Kalau nggak zuhud, maka nggak bakal dekat-dekat sama Allahnya, nambah jauh malah. Nambah pinter, nambah alim, tapi kok nggak nambah zuhud, nambah jauh. Eman. Lah zuhud itu
nggak ngejar dunia, itu zuhud. Cuek sama dunia, dingin sama dunia, bodoh amat sama urusan dunia. Berarti nggak boleh kaya, bukan. Berarti nggak boleh punya jabatan, bukan. Salah. Gini, dulu tuh Abah punya motor hitam namanya Mio, dikasih sama Pak Demu. Di Mio itu ada gambar di skep apa di itunya tuh ada gambar, entah itu Juventus atau Liverpool, nggak tahu, atau apa ya gambar. Cuman ya ngawur beli gambar apa yang bu nemen nempelin sesuatu atau ketempelan sesuatu tapi dia nggak ngeh terhadap sesuatu itu bentuk daripada zuhud. Tapi gambar itu ada. Ini ibaratnya ada ataupun tidak adanya dunia nggak napak dalam hati kita, itu zuhud. Punya uang begitu, nggak punya uang begitu, itu zuhud. Nah, kalau kita punya uang seneng dan nggak punya uang panik, berarti nandain tuh nggak zuhud. Udah standar aja, standar. Punya uang nggak punya uang kita tuh cerah gitu. Punya uang nggak punya uang kita tuh ceria. Nah itu zuhud. Zuhud tuh dianjurkan dalam akhlak agama. Harus orang tuh harus zuhud. Apalagi kita mati dalam keadaan nggak zuhud, eman. Kalau nih, zuhud itu kebalikan daripada cinta dunia. Jadi orang yang cinta dunia nggak zuhud. Kalau mau zuhud jangan cinta dunia. Terutama jangan bangga sama apresiasi, pujian. Jangan bangga sama popularitas, jangan bangga sama jabatan, jangan bangga sama ketenaran, jangan bangga dihormati orang. Pokoknya apapun yang membuat orang lain senang di dunia ini, saya nggak senang. Orang punya baju baru senang, biasa aja saya. Nah itu zuhud kebalikan. Tapi saya juga punya baju baru, biasa. Zuhud itu persoalan hati ya, bukan persoalan tangan. Kamu orang kaya, hartanya banyak, tapi hatinya tuh ngerasa butuh, nggak butuh deh saya itu sama barang saya itu zuhud. Miskin, fakir, nggak punya apa-apa, tapi pikirannya pengen jadi artis, popularitas, pengen kaya raya, nggak zuhud. Jadi zuhud itu bukan persoalan saku, tabungan, bukan. Ada orang yang hartanya miliaran, triliunan, tapi zuhud ada. Ada orang yang nggak punya harta sama sekali, tapi angan-angannya tinggi, cinta dunia banyak. Nah, kalau mau dekat dengan Allah, itu zuhud. Apalagi jadi santri. Santri jajan, mangan. Ya angel dekat dengan Allah. Santri itu kayak orang dibuang sebenarnya ya. Santri kayak orang dibuang. Tadi malam Abi ngobrol sama siapa, sofa lah siapa, Abi lupa. Yang namanya santri itu, ulama-ulama zaman dulu kalau jadi santri itu kayak orang udah nggak kenal lagi sama orang tua. Jadi orang tua nitipin anaknya jauh sampai beratus-ratus kilo, kadang-kadang jalan kaki, nggak dikasih uang, nggak dikasih pengasangon, paling dikasih beras aja berapa kilo. Orang tuanya pulang, itu nggak ketemu sampai 15 tahun, 20 tahun. Nggak tahu anaknya sakit apa, udah nggak, wis pasrahin sama Gusti Allah,
Enggak. Biasa aja. Anaknya tegar, orang tuanya tegar. Anak-anak saya. Tapi di masa-masa menjadi ghuraba, menjadi apa namanya? Ghuraba itu apa tuh? Perantau. Orang tua udah nggak ikut campur, nggak pengen tahu menau. Kamu kan teleponan tiap minggu, video callan kadang-kadang. Ulama-ulama zaman dulu tuh sampai pada jadi ulama, sampai pada jadi orang hebat tuh karena saku nggak punya, baju seadanya, kabar orang tua nggak tahu, hidup atau mati gitu. Saya berada di negeri perantauan sedang mencari. Ada yang pulang-pulang ke rumah setelah 15 tahun, ayah ibunya sudah nggak ada. Ayah ibunya sudah meninggal. Mana ya? 4 tahun yang lalu meninggal. Astagfirullah. Nyolatin enggak? Bayangin. Melihat wajah terakhirnya enggak? Ikut mengiringi jenazah enggak? Nguburin enggak? Abi emang santri Abi harus begitu? Enggak. Kau pengen teleponan boleh, aturan juga dibolehin. Setiap bulan dapat bestelan dari orang tua, monggo. Cuman Abi lagi menceritakan tentang tauladan. Bahwa para ulama dulu tuh begitu. Gak megang uang sama sekali, di saku nggak mau uang sama sekali. Dan kisahnya harus diceritakan satu persatu. Hampir semua ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah lah. Waktu mondok tuh kayak orang dititipin sama orang tuanya pergi begitu saja. Dan bertahun-tahun lamanya itu nggak pernah ketemu. Nggak lebaran haji, nggak lebaran Idul Fitri. Sudah anak itu anak dia itu menjadi anak gurunya gitu. Kalau Imam Syafi'i, alhamdulillah di masa tuanya masih ketemu. Bahkan ibunya sempat bilang waktu Imam Syafi'i kecil mau dipondokin, kalau kita tidak lagi bertemu di dunia, maka kita akan bertemu lagi di akhirat. Mondok tuh umur 7 tahun, ketemu di umur 50 tahun, karena udah nenek-nenek banget ibunya. 7 tahun ke 50 tahun, 43 tahun perpisahan. Nggak Idul Adha, nggak Idul Fitri, nggak sakit demam, nggak sakit panu, nggak sakit bisul, nggak sakit gigi, nggak sakit tenggorokan. Orang tuanya nggak tahu kabarnya. Kamu jerawatan aja kan orang tua tahu. Jerawatan di pondok orang tua sampai tahu sampai di rumah. Kan hebat. Orang tua santri zaman dulu nggak begitu. Terus nggak dikasih apa-apa. Suruh cari makan sendiri anak. Gak ada orang tua ngasih uang dirham, dinar, gopu, jarang. Ada penuntut ilmu zaman dulu yang dikasih uang sampai dijual hartanya, ada banyak. Tapi tidak sedikit juga penuntut ilmu yang gak bawa apa-apa. Kamu kalau tahu Abu Hurairah, Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.000 hadis. Hadis yang paling banyak diriwayatkan, rating pertamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ketemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 3 tahun, dari tahun 8 Hijriah sampai tahun 11 dari Yaman langsung Madinah, nyantri kepada Nabi, gak punya rumah, tidurnya di masjid, dan setiap hari selalu kelaparan. Abu Hurairah setiap hari selalu kelaparan. Makanya Abu Hurairah bisa dikatakan ahlul ilmi. Ahli ilmunya sahabat adalah Abu Hurairah. Lalu apakah dia ngiri sama Abu Bakar yang kaya, Utsman bin Affan yang kaya, Abdurrahman bin Auf? Enggak. Enggak kepengen kayak mereka. Punya rumah, punya istri, enggak, biasa aja. Nah, yang kadang-kadang membuat kita nyesek
dan nggak legowo itu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini yang padahal kamu baik-baik saja, paru-paru masih bisa bernapas, jantung masih bisa berdetak, badan nggak demam, nggak masuk rumah sakit. Cuman kegelisahan itu selalu meliputi hati karena perbandingan. Saya di pondok terus ya, teman-teman udah punya motor gede. Saya di pondok terus ya, teman-teman bebas main bola. Saya di pondok terus ya, teman-teman bisa poya-poya, wifi-an. Saya di pondok itu aja sih sebenarnya. Pikiran kamu yang pikiran kamu sendiri yang bikin gelisah. Nah, jadi di masa-masa mencari ilmu, kalau sebenarnya kalau boleh jujur nggak baik kamu jajan-jajan terus. Kalau orang tua ngasih uang ya diterima gitu maksudnya. Tapi kalau habis jangan minta. Habis ini habis. Kecuali kalau terpaksa mau beli kitab, mau beli buku. Oh, dicatetin kamu, wafer dicatat. Wafer, odol, biskuit, tomat, chicken apa? Santri opo gitu. Apa benci enggak benci, sok-sok aja kamu pesan-pesan apa juga. Mau pesan sabuk, mau pesan sepatu bola, mau pesan ini, mau pesan itu, boleh. Makanya Abi nggak pernah larang. Tapi nggak baik jadi santri begitu tuh. Santri itu harus prihatin. Puasa kayak apa kayak gitu, maksudnya apa yang kira-kira membuat saya tuh bisa prihatin di pondok. Nah, kadang-kadang yang prihatinnya nggak malah syukuran, kadang ngelihat temen saya bisa jajan, nggak salah lagi. Abi, saya nggak punya uang, temen saya bisa jajan enak banget, salah. Temen kamu yang suka jajan harusnya iri sama kamu. Yang mana kamu itu bisa prihatin secara alami. Orang tuanya nggak punya uang, orang tuanya lagi nggak ada kerjaan, orang tuanya nggak bisa ngirim, itu berarti kamu Allah ciptakan untuk menjadi santri yang alami santri, bener-bener santri gitu mas. Ahluka man rabbulaka bil ikhtirab, la man ashfaku ala bu'dik. Keluargamu yang sesungguhnya adalah man radulaka bil ikhtirab, yaitu orang-orang yang ridho kalau kamu ikhtirab, mengasingkan diri fi sabilil ilm, demi untuk mencari ilmu. La man ashfaqu ala buktik, bukan seseorang yang kasihannya jauh, nanti gimana, sakit enggak, nanti lapar enggak, nanti makannya gimana, nanti gitu. Keluarga yang sesungguhnya adalah keluarga yang seakan-akan ngebuang anaknya untuk cari ilmu. Pak Yai, saya titipin anak saya, zahir batin, saya tidak akan ikut campur. Jadikan anak ini anaknya Kiai sampai dewasa nanti. Tiba-tiba setelah akhlaknya bagus, ilmunya luas, hatinya zuhud, sudah matang dimasak sama Kiai, saya hanya terima enaknya aja di rumah. Terus ulama-ulama zaman dulu nih kadang-kadang ekstrim-ekstrimnya nih, ekstrim-ekstrimnya sampai mati di pondok tuh emang ngarepin gitu. Mati di pondok tuh ngarepin. Ya bukan berarti bunuh diri, bukan. Maksudnya kan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man mata fi talabil ilm, barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, wa huwa ala hadhil halah, dan dia betul-betul lagi nyari ilmu, bukan karena minggat dari orang tua, bukan. Fa huwa syahidun, maka dia dianggap syahid, matinya tuh mati syahid. Ya, orang tua kamu atau orang tua kita dikasih tahu hadis ini mungkin nggak terima, kamu juga dikasih hadis ini nggak terima, tapi tidak dipungkiri bahwa ulama-ulama zaman dulu tuh sakit, rada keras, terus biarinlah, mudah-mudahan sih ini tempat terakhir saya. Tetap masih umur panjang, masih hidup, sehat lagi. Umum. Jadi kayak rumah pertumbuhan saya adalah pesantren, rumah kesadaran saya adalah pesantren, rumah kedewasaan saya adalah pesantren.
saya harus merantau untuk mencari ilmu. Nanti setelah ilmu itu bulat ada dalam hati dan ada dalam pikiran, saya pulang dan ilmu itu akan bisa dinikmati oleh saya, istri, ayah, ibu. Dengan ilmu kamu berakhlak. Dengan ilmu seseorang itu berakhlak. Dia akan baik sama istrinya, akan menjaga istrinya dengan baik, akan melindungi anaknya, akan mendidik anaknya dengan cara yang benar, akan hormat kepada orang tuanya, akan sayang kepada tetangga-tetangganya. Itu karena ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, sebrat-jebrot baik, ngomong juga nyakitin orang, kata-kata kotor keluar, egois, suka nipu orang, ngambil istrinya orang, rugiin orang nggak punya ilmu. Tapi kalau mateng ilmunya, itu banyak manfaatnya untuk orang lain. Disenengin. Butuh orang tuh butuh sama orang berilmu tuh butuh. Butuh arahan, butuh pencerahan, butuh solusi, butuh partner gitu loh. Tidak akan mungkin perusahaan dipimpin orang jahil tuh nggak mungkin. Saya punya perusahaan, kamu punya perusahaan gede, omsetnya banyak, asetnya banyak. Kira-kira kamu mau dipimpin sama orang blok on atau pinter? Pinter lah. Siapa yang pinter ngelola perusahaan saya ya kira-kira ya? Temen kamu datang, preman, pakai anting, suka ngambil uang, suka nyolong waktu di pondok misalnya. Saya aja saya jadi direktur, saya CEO. Ya senakal-nakalnya kamu punya perusahaan, punya aset, gimana mungkin percaya? Janganlah. Entok duitnya kita. Apapun ya, lembaga, yayasan, masyarakat, kepala desa itu harus dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, intelektual tinggi. Nggak mungkin orang nggak ngerti apa-apa, pelangap, pelongo, ngurus BPJS aja nggak ngerti gitu mas. Ngurus SIM aja nggak paham, ngetik aja nggak bisa. Lalu juga jadi presiden ya mustahil jiddan. Nggak ada ceritanya begitu. Jadi orang berilmu itu manfaat banget di tengah-tengah masyarakat yang mimpin orang berilmu. Dia akan jadi imam orang berilmu. Orang bodoh itu tidak akan maju selamanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kamu lihat apa di semuanya yang mimpin instansi, yang mimpin kementerian agama, semuanya harus besar orang ilmu. Lah kamu kerjanya bukan pakai kepala, suka kerja otot, ngangon ayam baik, pagi siang sore malam, ilmu nggak pernah digola, lalu tiba-tiba jadi kepala Kemenag. Ceritanya sangat. Siapa kepala Kemenagnya misalnya? Tiba-tiba jadi Bahrul. Ilmu apa yang Bahrul tawarin? Nah, sorok doang. Maka ilmu itu sesuatu yang ahammul muhimmat. Perkara yang paling penting dari sekian hal itu adalah ilmu. Maka harusnya kita korbanin itu semua demi ilmu. Nah, salah satu syarat agar ngesep ilmunya, tirakat, jangan banyak minta ke orang tua, jadwal nelpon. Ya kalau Abi mah dulu ya kelas 4, 5, 6 tuh kalau tengok sama orang tua risih ya. Risih tuh. Udah gede ditengokin baik. Risih mah. Mene mana. Abi tuh kata mene mana. Ya nah apa wong kangen kata Abah tuh kangen. Ya kita yang dikangen sih. Abi tuh sama orang tua, beli kangen sih Ben. Ya us mama pengen ngira baik. Duitnya. Ya perkataan kadang-kadang tapi yang dirasakan tuh begitu sih. Yang dirasakan tuh begitu. Emang kamu jangan begitu sama orang tua, nggak boleh. Abi aja ya jangan. Abi masih masa-masa apa ya? Masa-masa blow on, masa-masa belum malu. Ditengok tuh malu, kelihatan sama anak-anak sih. Kan yang ditengok tuh biasanya anak-anak baru, anak-anak kecil MTS, SMP tuh. Bocah-bocah ditengokin. Kita wis tua, no. Apa tengoki bae.
Jadi kayak itu malu sendiri. Nah, kamu yang SMA SMA masih mininya kapan, kesininya kapan. Enggak apa-apa, boleh-boleh sah-sah saja. Bahkan andaikan kamu seumuran Mang Sirot atau Mang Arif, mau ditengok monggo, gimana? Mau kelas sama Sodik aja setiap bulan ditengok. Enggak apa-apa. Cuman baiknya nggak perlu banyak komunikasi. Kamu belajar mandiri di sini. Belajar gede, belajar mandiri, belajar hidup tanpa orang tua. Atasi sendiri semua masalah-masalah. Belajar dewasa. Belajar jadi orang tuh. Andaikan orang tua saya meninggal pun saya bisa kayak gitu. Apa-apa tuh nyusu semua orang tua. Orang tuanya nggak ada tuh jadi kehilangan aslinya. Orang di pondok itu yang belajar dewasa, belajar tirakat, belajar zuhud. Percuma kamu ngedapetin semuanya ilmu, tapi ternyata di dalam hati kamu gak ada rasa zuhud. Zuhud itu penting. Maksudnya gimana? Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak main, jangan banyak nonton TV. Apa dilarang? Enggak, sekali lagi nggak ngelarang. Waktu-waktu leisure, mau Senin, mau Kamis, kamu nonton TV, puas-puasin sok. Tapi santri yang baik, apa sih TV itu? Yang ganggu pelajaran aja. Merusak mood, merusak konsentrasi. Saya lagi belajar bener-bener. Gitu. Ini pendalaman ilmu yang bagus begitu. Kalau bisa sih nabung apa, kamu punya uang tuh. Jajan, beda anak-anak. Pas ya nggak apa-apa kamu jajan ke Masonib, biar ramean warungnya Masonib. Tapi untuk diri kamu sendiri itu jangan banyak jajan. Kan berkali-kali ya bilang, siapa orangnya yang tidak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka bersiaplah dia akan menjadi orang jahil sepanjang masa. Lemaknya dikurangi, nasinya dikurangi, minum manisnya dikurangi, wafer-waferan dikurangi, keripik-keripikan dikurangi. Jadi mondok makan apa? Ya makan nasi pondok aja. Abi nanya ya kamu. Kalau makan nasi pondok tanpa jajan selama 2 tahun, kamu kira-kira mati apa enggak? Hah? Abi yakin nggak mati. Kalau kamu mati, berarti penyebabnya yang lain, kesandung atau apa gitu. Ngerti kan? Kamu makan setiap hari nih, sama nasi pondok, nggak jajan, nggak minum es, nggak minta sama temen, nggak apa, pokoknya makannya dari nasi pondok aja. Hak nggak bakal mati 10 tahun gitu. Iya ya, nggak bakal mati 10 tahun. Uang dari orang tua tabung, uang dari orang tua tabung, bikin rekening tabung. Nggak pernah makan, nggak pernah jajan, makanya makan nasi pondok terus. Nggak iri sama temen-temen yang lemarinya udah kayak warung Madura tuh, nggak iri. Semua ciki ada, mie ada, gorengan ada, bodoh saya mah nggak pengen kayak gitu. Emang pengennya kitab, isinya lemari-lemari isi kitab apa. Ditawarin makan ya enggak, seneng. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu lagi lapar nih, ini roti enggak. Itu kayak ada nggak sih orang begitu? Itu yang dimaksud wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Jadi kayak nggak butuh sama apa yang dimiliki orang lain, maka orang tuh akan suka sama kamu. Jadi tips, kalau mau dicintai Allah, izhad fid dunya, zuhud terhadap urusan dunia, yuhibbakallah. Kalau mau dicintai manusia, jangan suka minta-minta, jangan suka minjem-minjeman. Nanti aja kalau punya anak tuh baru minta mana. Jangan suka minjem-minjeman, ditawarin juga pura-pura jaim tuh gimana gitu tuh. Penting banget jaim dalam hal ini nih. Pengen sih pengen, tapi saya menjaga a'rad, kehormatan diri saya. Jaburan wali santri datang, jaburan, kamu ngeliatin aja. Hati mah udah pengen kayak singa ini. Wong. Tapi kan kamu tahan. Ayo mas, ini mas. Enggak. Terhormat banget terawih.
Bos pada bubar berarti gorengannya. Artinya ada rasa gimana? Apa aja kamu bertetangga juga jangan suka minjem panci, minjem ini, minta ini, kayak risih. Manusia digituin tuh risih. Bila perlu orang enggak bu. Ini amplop, bis terserah dipakai atau apa gitu. Kayak kalau bisa suka nolak, kalau jadi santri tuh gitu. Ditawarin apa aja suka nolak. Meskipun pura-pura nolak, padahal mau. Tapi pura-pura nolak. Penting banget itu. Itu yang dimaksud wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Jangan pinjem baju ke temen, pinjemnya bajunya, pinjemnya sarungnya, pinjem pecinya, pinjem pulpennya. Uang mengkenen, selamitan kan ya kayak nggak nyenengin. Kamu nggak punya pulpen nih, saya pinjemin. Buku, gorengan, enggak. Kamu nawarin apa sama saya? Baju nih barangkali, enggak. Sarung BHS, buat orang tua saya. BHS yang ditolak, apa ditolak kamu? Kalau BHS tolak goblok. Mau ini enggak. Sendal enggak. Oke, kalau kamu hebat begini ya, kamu butuh. Nah, kalau waktunya nggak mepet, di tengah-tengah jalan, bensinnya habis, ditawarin sama temen, kamu sendirian, saya dorong. Kayak asing banget orang gitu. Enggak, ini saya mau bantu kamu mas. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kamu pahala. Pulang lagi, biarkan saya dorong. Kamu coba kepada semua orang begitu, maka yuhibbakanna, semua orang akan suka sama kamu. Ya ibarat gini, kamu punya orang tua, kamu jadi orang tua, lalu punya anak, enggak pengen apa-apa gitu tuh. Mobil-mobilan, enggak pak. Jalan-jalan, enggak. Kolam renang, enggak. Toko panda, enggak. Ini enggak. Itu kayak kita ya akhirnya jadi kayak menyiapkan hadiah yang gede, guys. Surprise orang kayak gini. Ini anak nih kayak nggak pernah pengen apa-apa, nggak pernah metil apa. Butuh apa ke pondok? Enggak, kok udah ada semua. Sendal? Enggak. Buku? Enggak. Oh jajan nih, ini warung. Udah buat temen saya aja pak. Ya, orang tua jadinya, ini anak nih, tumbuhnya kok gini, kok jadi serba geleng-geleng, ditawarin apa-apa nggak mau. Jadi orang tua tuh, nanti nih orang tua, kamu aja sendiri ngerasain jadi orang tua tuh kayak pengen nyiapin hadiah gedean sama orang ini. Iya kan? Nanti kalau saya, jadi nabung untuk beli mobil, nanti buat dia. Nabung untuk beli rumah, nanti buat dia. Karena di masa-masa dia emang nggak pernah minta-minta. Udah berhenti kamu tuh minta-minta semua telepon dulu, udah santri gede-gede. Daripada jenggoten, daripada apa sih? Mandiri. Jadi santri mondok, wallahu a'lam.